Langit sore tampak kelabu saat Raka duduk bersila di depan rumah reotnya yang berada di pinggiran desa. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar memegang surat tagihan dari rentenir. 350 juta? Dari mana aku harus cari uang sebanyak ini, Bu? Bisiknya pelan. Ibunya, Bu Sari, hanya bisa tertunduk menangis. Ibu nggak sengaja, Nak. Ibu cuma pengen buka warung biar kamu nggak kerja jadi kuli terus. Tangis itu pecah. Raka memejamkan mata. Dalam hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan terseret ke dalam utang sebesar itu. Ia sudah banting tulang sejak umur belasan, jadi tukang bangunan, jadi buruh harian, demi menopang hidup mereka berdua. Tapi kali ini masalahnya lebih besar dari yang bisa ia tanggung. Sampai akhirnya, datanglah seseorang. Mobil Alphard hitam itu berhenti persis di depan gang kecil menuju rumahnya. Dari dalam mobil turun seorang lelaki paruh baya berkemeja rapi dan wajah dingin. "Kamu Raka?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya. Ada apa, Pak?" Lelaki itu membuka map dan menyerahkan sebuah foto dan surat. "Saya dari keluarga Ibu Rania. Beliau orang tua dari gadis dalam foto ini. Namanya Naila." Raka menatap foto itu. Seorang gadis cantik, berkulit putih pucat, duduk di atas kursi roda dengan selimut menutupi kakinya. Senyumnya hambar, matanya kosong. Putri mereka lumpuh total setelah kecelakaan 2 tahun lalu. Tapi dia ingin menikah. Raka menoleh heran. Dan keluarga itu bersedia melunasi seluruh utang ibumu. Bahkan akan beri uang tambahan. Tapi kamu harus nikahi Naila. Secepatnya. Dunia seakan berhenti. Raka menatap wajah ibunya yang sudah jatuh tersungkur menangis. "Nak, Ibu rela, demi kamu. Ibu nggak mau kamu masuk penjara gara-gara utang ibu." Raka menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Apa artinya harga dirinya sebagai lelaki kalau ibunya harus menderita? Tapi menikahi wanita lumpuh, wanita yang tak dikenalnya? Hatinya menolak, tapi logika memaksanya diam. "Berikan saya waktu 1 malam untuk berpikir." Dan malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia berjalan keluar, menatap langit. Bertanya-tanya, apa hidup memang sesulit ini? Esoknya, keputusan bulat ia ambil. "Saya bersedia menikahinya," katanya dengan suara serak. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di sebuah ruangan megah di rumah keluarga Naila. Semua berlangsung cepat. Pernikahan digelar secara tertutup. Raka duduk di samping Naila. Wanita itu hanya tersenyum tipis, tak berkata apa-apa. Tubuhnya tampak lemah, tangannya dingin saat dijabat. Dan malam itu, malam pertama yang semestinya penuh kehangatan, berubah menjadi awal dari kegelisahan panjang. Ketika Raka membuka pintu kamar yang telah disiapkan untuk mereka berdua, ia mendapati Naila sudah duduk di tepi ranjang. Tapi sesuatu terasa janggal. Matanya tatapannya bukan seperti gadis lumpuh biasa. Ia tersenyum pelan, lalu berkata, "Akhirnya kamu milikku, Raka. Kamu nggak tahu apa-apa tentang siapa aku sebenarnya." Raka berdiri kaku di ambang pintu, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Suara Naila terdengar sangat jelas, tegas, dan tak seperti perempuan lumpuh yang lemah. "Kamu nggak tahu apa-apa tentang siapa aku sebenarnya," ucap Naila sambil menatapnya tajam. Raka menelan ludah, hatinya berdebar tak karuan. "Maksud kamu?" Naila tersenyum samar, kemudian mengalihkan pandangannya ke jendela. Angin malam masuk menyapu tirai putih, menambah suasana kamar menjadi dingin dan mencekam. "Aku sudah lihat latar belakangmu, Raka. Kamu anak baik, kamu kerja keras, dan kamu mudah dikendalikan." Suaranya tenang, tapi mengandung kekuatan. "Jadi semua ini bukan cuma karena kamu lumpuh?" Naila tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah dan berkata pelan, "Duduklah. Kita mulai pembicaraan malam pertama kita, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai 2 orang asing yang terikat kesepakatan." Raka duduk di ujung ranjang, menjauh darinya. Ia memperhatikan wajah Naila yang pucat namun bersih, dan, meskipun di kursi roda, aura wibawanya tak bisa disangkal. "Apa kamu benar-benar lumpuh?" Naila terkekeh pelan. "Dokter bilang iya. Tapi dokter juga bisa dibayar untuk bilang apapun." Raka makin tak mengerti. "Jadi, kamu pura-pura? Tapi kenapa? Kenapa kamu mau nikah sama orang seperti aku?"
Naila menatapnya tajam. Karena aku butuh orang yang takkan bertanya terlalu banyak. Yang takkan ganggu hidupku. Yang bisa kutaruh di sisiku sebagai topeng. Raka bangkit berdiri. Aku bukan boneka. Aku nikahi kamu karena aku ingin lunasi utang ibu. Tapi aku juga manusia. Aku punya harga diri. Naila mendengus. Kalau begitu, kamu boleh pergi sekarang juga. Tapi ingat, lunasnya utang ibumu akan dibatalkan. Dan aku bisa pastikan besok ibumu masuk rumah sakit karena para penagih akan datang. Raka terdiam. Ia seperti dipukul telak. Mulutnya ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Kenapa kamu lakukan ini? Apa sebenarnya tujuanmu? Naila terdiam sejenak, lalu membuka laci kecil di samping ranjang dan mengeluarkan sebuah foto. Ini adikku. Dulu dia juga seperti kamu. Lelaki desa. Kami ambil, kami rawat. Tapi dia berani melawan. Sekarang dia entah di mana. Aku tak ingin itu terjadi lagi. Raka memandangi foto seorang pemuda tampan dengan senyum penuh luka. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, seolah minta tolong. Apa kamu menyekapnya? Naila tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan berkata, mulai malam ini, kamu tinggal di sayap timur rumah. Aku tidak butuh keintiman. Aku hanya butuh kamu berada di posisi itu. Menjadi suami yang terlihat setia di depan kamera keluarga kami. Raka berdiri mematung. Malam pertamanya tak berisi kebahagiaan seperti yang dibayangkan orang-orang. Yang ia temukan hanyalah dinginnya permainan kekuasaan dan rahasia. Namun satu hal yang pasti, ia harus bertahan. Untuk ibunya. Untuk harga dirinya yang perlahan terkikis. Tapi di dalam hati kecilnya, ia mulai bersumpah. Jika Naila menyimpan rahasia, maka ia akan mencari tahu semuanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh wanita lumpuh ini? Dan kenapa dia terlihat lebih kuat dari siapapun di rumah itu? Udara pagi di rumah megah itu terasa dingin dan penuh tekanan. Raka terbangun di kamar luas sayap timur yang beraroma mahal namun tak berjiwa. Semalam ia hanya terdiam, duduk di pojok ranjang sambil menatap langit-langit, merenungi apa yang sebenarnya sedang ia jalani. Suami dari wanita kaya yang penuh rahasia. Suami dari wanita yang pura-pura lumpuh. Atau mungkin benar-benar lumpuh tapi lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Setelah mencuci muka dan mengganti pakaian yang disediakan oleh pelayan, ia keluar dari kamar, berniat mencari udara segar. Tapi baru beberapa langkah, seorang pria berpakaian hitam-hitam menghentikannya. Maaf, Tuan Raka. Area utama hanya untuk keluarga. Tuan hanya boleh di sayap timur kecuali ada izin khusus dari Nona Naila. Raka menatap penjaga itu dengan alis terangkat. Aku suaminya. Masa aku nggak boleh lihat-lihat rumah ini? Perintah Nona Naila mutlak. Raka mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai naik ke kepala. Ia kembali ke kamar dan duduk di ranjang, tatapannya kosong. Rumah ini besar, mewah, tapi seperti penjara. Ia suami, tapi lebih seperti tahanan rumah. Dan semakin ia mengingat pernyataan Naila semalam, semakin ia sadar. Wanita itu menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Raka pun memutuskan menyelidikinya. Malam harinya, saat seluruh rumah mulai sunyi dan lampu mulai diredupkan, Raka berjalan menyusuri lorong sempit di dalam sayap timur. Ia menemukan pintu kecil di balik lemari besar, pintu kayu tua dengan gembok kuno yang tampak jarang dibuka. Anehnya, gembok itu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, ia membukanya dan menemukan tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan bunyi berderat, seakan memanggil kenangan kelam dari rumah itu. Di ujung tangga, ada sebuah ruangan tua dengan dinding lembab dan aroma obat-obatan menyengat. Ia menemukan tumpukan foto, file medis, dan kursi roda rusak. Di salah satu rak kayu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Video rekaman CCTV bertanggal 2 tahun lalu, malam sebelum Naila dikabarkan lumpuh. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan salah satu rekaman. Gambar buram tapi cukup jelas. Naila berdiri. Ia berjalan ke arah mobil. Tidak pincang. Tidak pakai kursi roda. Detik berikutnya, layar menunjukkan mobil itu meledak. Tapi yang mengemudi ternyata bukan Naila. Melainkan, perempuan lain. Raka menatap layar dengan mata membelalak. Ia segera menarik kaset itu dan menyimpannya di balik baju. Apa maksud semua ini? Bisiknya.
Namun suara langkah kaki di tangga membuatnya membeku. Ada yang tahu ia ada di sana. Dengan cepat ia berlari, menutup kembali rak dan pintu. Ia masuk kembali ke kamar, napas tersengal. Beberapa menit kemudian, pelayan datang membawa teh. Ini dari Nona Naila, katanya sambil tersenyum. Raka menerimanya dengan curiga. Saat pelayan pergi, ia menatap teh itu. Haruskah diminum? Atau beracun? Pikirannya berputar cepat. Tapi yang paling mengganggunya adalah, jika Naila tidak benar-benar lumpuh, lalu siapa wanita yang mati di mobil itu? Dan untuk apa Naila menyamar sebagai seseorang yang lemah? Raka menggenggam kaset itu erat-erat. Ia tak bisa pergi dari rumah ini, tapi ia tahu satu hal pasti. Rahasia ini lebih dalam dari yang ia kira. Dan kini ia bukan hanya harus bertahan, tapi mencari jalan keluar sebelum terlambat. Raka duduk di tepi ranjang, memandangi kaset CCTV yang baru saja ia sembunyikan di balik kaos dalam lemari. Jantungnya berdegup kencang. Kepalanya penuh tanya. Jika Naila bisa berjalan 2 tahun lalu mengapa kini ia duduk di kursi roda? Siapa perempuan yang terbakar dalam mobil itu? Dan kenapa semua orang di rumah ini seolah pura-pura tidak tahu? Suara ketukan pelan di pintu mengejutkannya. Masuk, gumam Raka ragu. Pintu terbuka perlahan. Naila masuk, didorong oleh seorang pelayan. Tapi yang mengejutkan, malam itu Naila tampak berbeda. Wajahnya lebih lembut. Tak ada tatapan tajam seperti malam pertama. Bibirnya tak tersenyum sinis. Boleh aku bicara, Raka? Raka mengangguk pelan. Pelayan keluar, dan mereka berdua hanya diam. Aku tahu kamu sudah mulai mencurigai banyak hal. Aku tahu kamu masuk ke ruang bawah tanah. Raka membeku. Kamu tahu? Aku tahu semuanya. Rumah ini penuh kamera. Bahkan di ruangan itu. Tapi aku tidak marah. Naila memalingkan wajah, dan untuk pertama kalinya, mata gadis itu tampak berkaca-kaca. Mungkin, kamu memang harus tahu. Supaya kamu bisa memilih sendiri, bertahan atau pergi. Raka menelan ludah. Suasana tiba-tiba berubah. Waktu aku masih remaja, aku punya saudara kembar. Namanya Naira. Dia lebih ceria, lebih hangat dari aku. Kami sangat dekat. Tapi karena satu pria, kami bertengkar hebat. Pria itu memilih aku. Naira marah dan pergi dari rumah. Tapi malam itu, saat aku mengejarnya untuk minta maaf, mobil yang ia tumpangi meledak. Semua orang mengira aku yang ada di dalam. Raka menegang. Jadi, orang-orang pikir kamu yang meninggal. Naila mengangguk pelan. Ayahku tak tahan kehilangan anak. Tapi karena tubuh Naira hangus, dan tak bisa dikenali, keluarga akhirnya menyepakati satu hal. Nama Naila tetap hidup. Aku yang mengambil identitas itu. Aku pura-pura lumpuh. Agar media tidak mengejar-ngejar. Agar keluarga bisnis kami tidak kacau. Raka menggeleng. Kenapa harus berpura-pura lumpuh? Karena luka di hatiku terlalu dalam. Dan ayahku, dia merasa bersalah, lalu mengurungku dalam perlindungan berlebih. Kursi roda jadi simbol bahwa aku aman. Bahwa aku takkan bisa keluar rumah dan menghilang seperti Naira. Raka memejamkan mata. Kisah itu seperti drama yang terlalu gila untuk dipercaya, tapi raut wajah Naila tampak jujur. Kenapa kamu menikahiku? Naila menunduk. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu tak akan ditulis di media. Tak akan ganggu bisnis keluarga. Tapi juga karena aku ingin mencoba hidup. Menikah, walau palsu. Tapi, kamu berbeda. Kamu berani bertanya. Kamu punya mata yang melihat lebih dalam. Dan itu membuatku takut. Hening. Raka berdiri, berjalan mendekat. Ia duduk di hadapan Naila dan menatap mata gadis itu. Kamu gak perlu takut sama aku. Tapi kamu juga gak bisa mempermainkan hidup orang lain demi nutupin masa lalu. Naila menitikkan air mata. Aku tahu. Itu salahku. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Raka. Dingin, tapi tulus. Kamu masih mau tinggal di sini? Bersamaku, meski semuanya palsu. Raka menghela napas panjang. Aku akan tinggal. Tapi bukan karena utang ibuku. Bukan karena uangmu. Tapi karena kamu, bukan monster seperti yang aku kira. Kamu cuma seseorang yang terlalu lama hidup dalam luka. Naila menangis pelan. Tapi dari balik pintu, ada telinga lain yang menguping. Seorang pria berkemeja gelap,
dengan sorot mata penuh kebencian. Ia mencatat semuanya. Dan ia bukan sembarang pelayan. Ia bagian dari masa lalu Naila yang belum selesai. Dan kini, Raka dalam bahaya yang lebih besar dari sekadar pernikahan pura-pura. Malam itu langit gelap tanpa bintang, tapi udara di dalam rumah jauh lebih menyesakkan. Raka masih duduk di kamar, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar dari Naila. Wanita itu bukan lumpuh. Dia menyamar. Dan semua ini adalah tragedi besar yang dibungkus keheningan. Tapi Raka merasa, belum semuanya terungkap. Tatapan Naila saat terakhir kali mereka bicara menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah masih ada lapisan rahasia yang belum bisa ia buka. Dan ia benar. Karena di sudut rumah, di lorong gelap yang jarang dilewati siapapun, seorang pria berbaju hitam mengendap dengan wajah menegang. Tangannya menggenggam ponsel, memutar ulang rekaman suara pembicaraan Naila dan Raka di balik pintu. Pria itu bernama Dimas. Ia adalah mantan tunangan Naila, atau lebih tepatnya, tunangan Naira, si kembar yang telah terbakar dalam kecelakaan. Dimas tak pernah percaya kematian Naira adalah kecelakaan. Ia menyelidikinya diam-diam selama 2 tahun, dan akhirnya menemukan fakta mencengangkan bahwa Naila lah yang selamat, tapi menyamar jadi Naira. Kau pikir bisa selamat dari semua ini, Naila? Gumam Dimas dengan suara dingin. Ia menyimpan dendam yang tak pernah padam. Karena sejak kehilangan Naira, hidupnya hancur. Dan kini, melihat Naila hidup dengan pria desa yang polos, Dimas tahu satu hal, waktunya balas dendam. Sementara itu, Raka tak bisa tidur. Bayangan wajah Dimas yang sempat ia lihat pagi tadi kembali muncul di kepalanya. Tatapan mata pria itu tajam, terlalu tajam untuk seorang pelayan biasa. Dan malam itu, firasat Raka terbukti. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara pecahan kaca dari kamar utama Naila. Raka sontak bangun dan berlari ke arah suara. Ia mendobrak pintu kamar Naila yang terbuka sedikit. Dan, jantungnya nyaris berhenti. Naila terbaring di lantai, kursi rodanya terguling. Ada bercak darah di pelipisnya. Di sampingnya, jendela terbuka lebar. Naila! Raka berteriak, lalu memeluk tubuh gadis itu. Detik berikutnya, ia mendengar suara langkah cepat menjauh dari lorong. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejar. Lorong gelap, tapi langkahnya mantap. Ia melihat sosok pria berlari menuruni tangga darurat. Berhenti! Teriak Raka, tapi pria itu menghilang dalam gelap. Raka kembali ke kamar Naila. Ia angkat tubuh gadis itu ke atas tempat tidur, memanggil pelayan dan dokter rumah. Darah dari kepala Naila tak banyak, tapi cukup membuatnya pingsan. Ini bukan kecelakaan. Gumam Raka saat semua pelayan mulai membersihkan ruangan. Ada orang yang ingin dia mati. Raka mulai menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar tempat perlindungan, tapi ladang perang diam-diam. Dan Naila, entah sadar atau tidak, sedang jadi target. Esok paginya, saat Naila siuman, Raka menggenggam tangannya erat. Aku gak akan pergi. Siapapun yang nyakitin kamu, dia akan berhadapan denganku. Naila menangis. Untuk pertama kalinya, tangis yang bukan karena luka lama, tapi karena hadirnya seseorang yang benar-benar ingin melindunginya, bukan karena uang, bukan karena nama keluarga, tapi karena hati. Namun di luar sana, Dimas masih menunggu. Di dalam saku jaketnya, ia menyimpan surat wasiat lama dari keluarga Naila. Surat yang jika dibuka, akan membongkar warisan berdarah yang selama ini ditutupi semua orang. Dan Raka belum tahu bahwa ia bukan hanya menikahi wanita dengan masa lalu rumit, tapi juga terlibat dalam pusaran kekuasaan, warisan, dan dendam berdarah yang bisa menghancurkannya kapan saja. Rumah itu kini terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Raka tahu seseorang di antara mereka bukan sekadar penjaga atau pelayan. Seseorang sedang mengincar Naila. Dan kemungkinan besar, orang itu adalah pria yang ia lihat kabur malam sebelumnya. Sementara Naila, meski fisiknya mulai pulih, jiwanya masih dibayang-bayangi ketakutan. Raka, ucapnya lirih saat mereka duduk di balkon kamar sore itu. Kalau sesuatu terjadi padaku, kamu harus keluar dari sini. Bawa kaset CCTV itu. Serahkan ke polisi atau siapapun yang bisa lindungi kamu. Jangan pikirkan aku. Tapi Raka menggeleng keras. Aku nggak akan tinggalkan kamu. Kita sudah sejauh ini. Kamu pikir aku di sini cuma karena utang ibuku? Bukan.
Aku di sini karena aku lihat kamu. Bukan kekayaanmu, bukan lukamu, tapi jiwamu. Naila meneteskan air mata. Tapi sebelum ia sempat membalas, suara teriakan dari lantai bawah membuat mereka berdiri serempak. Pelayan berlarian, dan salah satu dari mereka masuk dengan wajah panik. Tuan Dimas masuk. Dia bawa senjata. Dia cari Nona Naila. Napas Naila tercekat. Dia kembali. Raka menggenggam tangan Naila. Kamu kunci pintu. Aku akan hadapi dia. Jangan, Raka. Dia berbahaya. Tapi Raka sudah berlari. Ia menuruni tangga dengan cepat dan melihat Dimas berdiri di ruang tengah, memegang pistol kecil di tangan kanan. Mana Naila? Teriak Dimas dengan mata merah menyala. Naira sudah mati karena dia. Sekarang giliran dia. Dimas. Raka berseru. Naila juga kehilangan adiknya. Kamu pikir kamu satu-satunya yang terluka. Dimas menoleh cepat. Dia yang harusnya mati malam itu. Tapi dia selamat dan mengambil semuanya. Nama, harta, bahkan hidupku. Suaranya retak. Aku mencintai Naira. Tapi keluarga itu menghapus jejaknya. Dan Naila, dia malah hidup nyaman di atas penderitaan adiknya. Itu bukan keputusannya, bentak Raka. Dia juga korban. Dia pura-pura lumpuh bukan karena ingin menang, tapi karena merasa bersalah. Kamu pikir mudah hidup dengan identitas palsu? Dimas mengangkat pistolnya. Kamu terlalu naif. Dan saat jari Dimas mulai menarik pelatuk, terdengar letusan. Tapi bukan dari pistol Dimas. Tubuhnya jatuh ke lantai. Dari belakang, penjaga keluarga Naila berdiri mematung dengan pistol keamanan. Dimas roboh, berlumur darah. Seketika, Naila muncul di tangga, menangis sejadi-jadinya. Aku nggak mau ada yang mati lagi. Cukup, Tuhan. Suasana mencekam. Ambulans dan polisi datang. Raka menggenggam tangan Naila sepanjang waktu. Saat diminta keterangan, Naila akhirnya menyerahkan semua bukti yang disimpan. Video, surat warisan, hingga dokumen manipulasi identitas. Ia menyerahkan semuanya. Demi kebenaran. Hari-hari berlalu. Rumah itu tak lagi kelam. Naila perlahan bangkit, secara harfiah dan batin. Ia menjalani terapi hingga bisa berjalan kembali, meski masih tertatih. Di sampingnya selalu ada Raka. Pria yang awalnya datang karena hutang, tapi tinggal karena cinta. Kita mulai hidup baru, ucap Naila di hari mereka resmi menikah kembali. Kali ini, bukan pura-pura. Raka tersenyum. Tanpa kursi roda. Tanpa kebohongan. Hanya kamu dan aku. Dan di hadapan para tamu, Naila berjalan perlahan, dengan gaun putih sederhana, menghampiri Raka yang menunggunya di altar kecil di taman. Air mata mengalir di pipi banyak orang, termasuk ibu Raka. Kini, luka masa lalu bukan untuk disembunyikan, tapi dipeluk dan dimaafkan. Karena setiap luka, jika disembuhkan dengan cinta, bisa melahirkan hidup yang baru. Dan Raka tahu, cintanya pada Naila tak ternilai oleh uang sebanyak apapun.